Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Jadi tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan MPLS ini saya perkenalkan diri ya. Kalau yang murid baru ini apa ini? Oh, dua-duanya. Seragamnya beda kenapa? Oh, ini SMP, ini SMA ya? Jadi perkenalkan, nama saya Ramdhani Rushan ya. Pangkat saya Aibtu. Ciri-cirinya Aibtu apa? Double Batman ya, kalongnya 2 ya. Jadi saya di sini bertindak sebagai Babinmas. Babinmas. Jadi dinasnya di Polsek Taman Sari. Ya. Tugas pokoknya Babinmas apa? Ya, yaitu mengelola tes. Alhamdulillah. Jadi tugas pokok Babinmas adalah mengelola keamanan dan ketertiban di desa binaannya. Jadi kebetulan saya diperintahkan oleh pimpinan, dipercaya untuk mengelola Kamtibmas di Desa Sukamantri ya, Kecamatan Taman Sari. Kebetulan boarding school Minhaj lokasinya ada di wilayah hukum Desa Sukamantri. Baik, pada kesempatan MPLS sekarang saya akan menyampaikan materi yang pertama, masalah kenakalan remaja ya. Nanti meliputi apa aja kenakalan remaja, terus yang biasa dilakukan sama adik-adik itu apa aja ya. Jadi tolong nanti didengarkan, dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, yang pertama saya akan memberikan materi masalah kenakalan remaja yang dinamakan anak-anak di bawah umur, yaitu usia dari mulai 12 sampai 18. Jadi adik-adik yang SMP sama SMA termasuk di bawah umur. Karena apa? Karena usianya di bawah 18 ya. Kalau misalkan anak SMA usianya ada yang di atas 18, berarti anak tersebut saking cintanya ke sekolah yang dia tempatin. Misalkan aduh, saya mah terlalu cinta ke Minhaj, saya mah mau di sini terus. Eta mah prestasi, bukan prestasi ya, itu mah jadi nggak naik kelas. Ya, jadi Pak Polisi berharap adik-adik belajar di Minhaj sesuai dengan program, waktunya naik ya. Jadi tidak ada yang nginep di atau tertinggal di kelas sama teman-temannya. Kenakalan anak-anak remaja yang biasa dilakukan apa aja sih? Ya, insya Allah kalau misalkan di Minhaj untuk tawuran ya tidak ada ya. Saya di sini sudah 12 tahun lebih. Untuk anak-anak yang bermasalah dengan hukum, masalah tawuran, saya pastikan tidak ada ya. Yang poin berikutnya, yang rawan
yang rawan dilakukan oleh adik-adik yaitu pergaulan bebas, ya. Nah, pergaulan bebas untuk internal di Minhaj, insya Allah adik-adik pengawasannya sangat ketat, ya. Soalnya adik-adik kan pasti didampingin sama musrifah, ya. Nah, jadi yang rawan sewaktu adik-adik dikasih kayak model pesiar atau bermalam di rumah, ya. Nah, jadi tolong selagi adik-adik masih belajar di SMP dan SMA, hindari atau jangan dilakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, ya. Salah satu contohnya apa? Pacaran. Jangan, ya. Jangan dulu. Nah, saya yakin 1-2 di sini santri udah ada yang pacaran cinta monyet, ya. Tolong jangan, ya. Tolong hindarin, karena apa? Karena nanti mengganggu proses belajar adik-adik di sini, ya. Nanti misalkan lagi belajar, adik-adik ngahulung, aduh si AA gimana ya, sekarang lagi apa ya. Nah, jadi ngeganggu, sangat mengganggu, ya. Nah, jadi tolong masalah pergaulan bebas, pacaran jangan dulu, ya, karena nggak ada manfaatnya. Fokus adik-adik belajar. Terus apalagi yang tidak boleh dilakukan sama adik-adik, karena adik-adik masih di bawah umur, adik-adik belum diperbolehkan untuk bawa kendaraan motor maupun mobil sendiri. Karena apa? Karena belum memiliki SIM, ya. Nah, jadi kalau ada yang udah bisa bawa motor, bawa mobil, ya cukup di lingkungan sini aja lah, ya. Kalau misalkan mau keluar, sekarang kan ada sepeda listrik, nah pakai sepeda listrik, ya. Tapi untuk olahraga jadi kurang kalau sepeda listrik, ya. Nah, jadi adik-adik karena belum memiliki SIM, jadi tidak diperbolehkan untuk mengendarai motor dan mobil, ya. Terus hal-hal apa aja yang tidak boleh dilakukan anak-anak di bawah umur? Nah, merokok, apalagi masa ada yang merokok sini? Jangan, ya. Nah, terus konsumsi minuman keras, homer, jangan, ya. Konsumsi narkoba, jangan. Konsumsi psikotropika jangan, karena hal-hal tersebut sangat merugikan adik-adik, ya. Rokok listrik juga jangan, ya. Di samping kelihatannya jelek, ya, dan tidak bagus untuk kesehatan. Terus penyalahgunaan narkoba, apalagi narkotik dan psikotropika, ya. Nah, jadi Pak Polisi di sini menyampaikan materi yang gampang dicerna, yang gampang dipahamin aja, ya. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu ribet, ya. Jadi penyampaian materinya simple. Terus hal apa lagi yang tidak boleh dilakukan sama adik-adik? Di samping tidak boleh pacaran, bijak dalam bermedsos, ya. Nah, jadi jangan sampai karena keisengan adik-adik nanti malah berdampak hukum. Nah, jadi
undang-undang yang dilanggar adalah undang-undang ITE. Kalau misalkan adik-adik berantem sama teman, terus nggak suka sama teman, bikin status di IG, di Twitter, atau di WA, nah, nanti sekarang udah ada undang-undangnya, jadi bisa dilaporkan ke Pak Polisi ya. Misalkan mempermalukan di muka umum, jangan ya. Semua pelanggaran nih yang perlu dicatat sama adik-adik, semua pelanggaran pasti ada sanksi hukumnya ya. Adapun adik-adik masih di bawah umur, nanti ada peradilan anak, nanti ada undang-undang perlindungan anak ya. Banyak teman adik-adik di luar sana yang usianya di bawah umur mengalami proses pengadilan ya. Misalkan mencuri atau apa. Aturan internal di Minhaj untuk putri sudah jelas ya. Yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri, terus bully ya. Kalau di putri masih ada tradisi bully enggak? Nah, kalau untuk di putra ada aja ya. Jadi tolong hal-hal yang sifatnya senioritas, supaya adik-adiknya nurut ke senior, jangan dilakukan bully ya. Alhamdulillah untuk putri sampai saat ini saya Pak Polisi belum pernah nanganin masalah bully ya untuk di putri. Kalau di putra ada aja itu. Masalah kesinggung sedikit langsung dibully. Nah, jadi tidak boleh nanti orang tua santri nanti ngadu ke ustadz sama ustazah, nanti pihak Minhaj meneruskan ke Pak Polisi. Sanksinya apa? Nanti disuruh hormat bendera dari pagi sampai malam ya, sampai pegel. Nah, jadi tolong hal-hal yang melanggar aturan tolong jangan dilakukan oleh adik-adik di Minhaj yang khususnya putri. Terus apalagi yang tidak boleh dilakukan? Konsumsi narkoba, narkotik, psikotropika, dan obat-obatan terlarang ya. Yang namanya penyalahgunaan itu pasti ada untuk yang benarnya ya. Semua itu untuk keperluan medis ya. Karena disalahgunakan jadi pada error ya. Mudah-mudahan adik-adik di Minhaj yang siswa baru SMP maupun SMA tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan dan melanggar hukum. Untuk mengetahui perkembangan-perkembangan, adik-adik bisa nanti buka di internet. Kalau untuk di Minhaj, di internal tidak boleh bawa HP ya Bu ya. HP. Di barat juga tidak boleh bawa HP Bu. Iya, di barat juga nggak boleh. Oh iya. Tuh, jadi selagi adik-adik ada di dalam lingkungan Minhaj, insya Allah semuanya bisa diawasi ya. Jadi
tolong di luar pondok, di luar minhaj, adik-adik juga menerapkan peraturan-peraturan yang ada di minhaj, ya. Aturan diterapkan di minhaj tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan adik-adik, ya. Untuk mendisiplinkan adik-adik. Dan adik-adik jangan punya pikiran, aduh, ini orang tua saya nggak sayang ke saya, kok saya dititip di minhaj. Nah, jadi tolong jangan punya pikiran mindset seperti itu. Justru orang tua adik-adik saking sayangnya ke anak menitipkan di minhaj. Karena apa? Karena semuanya tertib, ya, disiplin. Kedepan Pak Polisi berharap lulusan dari minhaj ada yang berminat untuk menjadi polwan, ya. Keren, ya. Sekarang ada yang pakai jilbab polwan juga. Terus kelebihan adik-adik misalkan hafalan Quran, tahfiz Quran, nanti diperlihatkan sewaktu seleksi, ya. Banyak polwan yang sekarang kan hampir semua pakai kerudung, pakai jilbab, ya. Kalau misalkan adik-adik udah jadi polwan, senangnya di jalan, jadi lalu lintas bisa, ya. Atau pengen rambutnya dimerahin, pengen dipanjangin, masuk serse, bisa, ya. Untuk nyamar-nyamar, nanti adik-adik masuk Intel, ya, bisa, ya, seru nanti, ya. Yang dibutuhkan oleh kepolisian sekarang polisi-polisi yang hafiz Quran, terus pinter IT, ya. Nanti Pak Polisi senang kalau misalkan, Bapak ingat nggak? Saya kan yang dulu di minhaj. Nah, saya yang dulu di minhaj. Sekarang saya dinas di Mabes Polri, Pak. Oh, ya. Bangga, nanti minhaj juga bangga. Nanti Pak Polisi juga bangga, ya. Misalkan adik-adik pengen ngeberantas narkoba, nanti masuknya ke BNN, ya. Keren tuh, polwan pakai jilbab, pakai kerudung, bawa senjata, ayo, tuh kan. Jadi mudah-mudahan adik-adik di sini ada yang punya keinginan, cita-cita atau berekspektasi, ya pengen jadi polwan, amin gitu. Oh. Keren, nanti udah cantik, pakai jilbab, ya. Terus bawa, kalau misalkan di lalu lintas, bawa motor gede yang Harley, ya, keren nggak? Kan? Polwan pakai Harley, patwa. Iya, mantep. Ya. Jadi sampai di sini paham, ya? Tolong hal-hal yang jangan dilakuin oleh adik-adik, yaitu satu, penyalahgunaan narkoba, terus bijak dalam bermedsos. Sekarang adik-adik pengen apa-apa ada di genggaman, ya. Sekarang pengen belanja apa, makanan, belanja pakaian,
adik-adik tinggal duduk manis, tinggal pesan online, ya, nggak perlu lagi berangkat ke sana ke sini. Makanya tolong kemajuan teknologi manfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya. Sekarang sangat mudah, misalkan adik-adik mau baca surat Yasin, tinggal diketik di situ surat Yasin, pasti muncul surat Yasin, ya. Nah, jadi tolong kalau misalkan adik-adik lagi bete terus ngetik apa aja yang hal yang negatif pasti muncul. Ya, jadi tolong kemajuan teknologi manfaatkan untuk hal-hal yang positif, ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Nah, jadi adik-adik masih di bawah umur, yang disebut di bawah umur adalah 18 tahun ke bawah, ya. Kalaupun ada yang 18 tahun ke atas masih di sini berarti itu anaknya tara naik, berarti, ya. Nah, gitu. Terus yang tidak boleh dilakukan apalagi bawa kendaraan motor dan mobil, karena apa? Karena belum memiliki SIM. Jadi syarat sahnya seseorang mengendarai kendaraan motor dan mobil adalah SIM, ya. Aturan tersebut diterapkan untuk menjamin keselamatan si pengendara, ya. Yang harus dilengkapin dalam berkendaraan apa? Kalau motor SIM, helm, STNK, ya. Sabuk pengaman itu mah mobil, masa pakai motor pakai sabuk pengaman, ya. Nah, jadi Pak Polisi juga kebetulan sudah menjalani di fungsi-fungsi yang lain, ya, di lalu lintas pernah, di serse pernah, ya. Sekarang di Babinmas, kalau serse nangkep maling, kalau lalu lintas di jalan, ya, nyebrangin anak sekolah, terus ngurai kemacetan, ya. Dulu ada cerita Pak Polisi waktu di lalu lintas, ya, lagi nyebrangin anak sekolah, lagi ngatur lalu lintas, ada ibu-ibu lewat bawa motor, langsung ngomong gini, polisi memblek. Kedengar sama saya kejar. Ibu tadi ngomong apa Bu? Maaf Bu, polisi memblek. Langsung dijawab sama saya, biar memblek tapi kece. Gitu. Ya. Jadi Pak Polisi menghadapi masyarakat di zaman sekarang hadapi dengan bijak, ya. Pak Polisi tidak berbuat salah juga dicari-cari kesalahan, apalagi polisi yang salah sekarang diviral-viralin, ya. Jadi udah nggak zamannya polisi harus serem, harus ditakutin sama masyarakat, tidak sekarang, ya. Yang penting masyarakat cinta, yang penting masyarakat sayang sama polisi. Jadi nanti Pak Polisi kalau misalkan memperingati, ngasih himbauan, diturutin sama masyarakatnya, ya. Jadi udah nggak musim polisi kumisnya gede, pakai gelang bahar, malah takut nanti masyarakatnya. Nah, jadi sekarang polisi sahabat pelajar, ya. Jadi jangan dijadikan polisi itu untuk nakut-nakutin, jangan, ya. Tugas Pak Polisi adalah menjaga atau mengelola Kamtibmas di wilayah binaannya, ya. Yang SMP ada yang ditanyakan?
Jangan Pak Polisi aja, polisi mah capek. Ya. Jadi di setiap kegiatan masyarakat, Pak Polisi harus hadir. Ya. Pak Polisi tidak bisa membatasi pergaulan, ya, dengan masyarakat atau warga yang pelanggar aturan juga harus kenal. Jadi jangan misalkan itu mah tukang copet, itu mah tukang nyolong, nggak mau kenalan lah, nggak mau deket, jangan, nggak bisa ya. Saya pernah nangkep ibu-ibu yang punya penyakit kleptomania ya. Dia orang kaya, uangnya banyak, ya, uangnya banyak. ATM-nya saya cek juga ada 30 juta, ya. Tapi dia punya penyakit itu mutil, kleptomania. Jadi masuk ke Indomaret, nanti ngambil susu kaleng, ngambil permen. Pas pulangnya nggak bayar ke kasir, langsung pergi aja. Ditangkep sama saya. Ibu, kenapa? Ibu kan uangnya banyak. Kenapa ada niatan untuk ngambil-ngambil barang orang, nggak bayar? Dia juga nggak paham. Jadi itu harus diobatin sama dokter jiwa, karena itu penyakit jiwa ya. Jadi yang tidak boleh dilakukan sama adik-adik di Minhaj apa? Mencuri ya. Mencuri. Terus alhamdulillahnya kalau di Minhaj putra sama putri dipisah, jadi nggak menyatu ya. Insya Allah untuk selagi adik-adik ada di Minhaj, insya Allah hal-hal yang melanggar aturan, hal-hal yang melanggar hukum tidak akan terjadi. Makanya tolong diterapkan juga waktu adik-adik ada di luar Minhaj ya. Pacaran tahan dulu, jangan ya. Jangan dulu, tahan. Kalau di sini nggak pegang HP, nanti di luar pegang HP. Janjian, ayo ketemuan di mana yuk. Nah, jangan ya. Tolong orang tua bikin bangga ya. Tolong orang tua bikin bangga. Jadi jangan sampai mengecewakan orang tua ya. Materi yang tadi udah disampaikan sama Pak Polisi, ada yang ditanyakan yang belum paham? Enggak aja supaya cepat. Ya, terus adik-adik di sini yang banyak dipelajarin juga masalah keagamaan. Jadi mudah-mudahan ilmu yang didapat bisa jadi rem adik-adik kalau misalkan mau berbuat yang macam-macam, jadi ke rem. Jadi jangan sampai bablas ya. Insya Allah alumni Minhaj lulusannya bagus-bagus ya. Yang di luar dari SMP Minhaj ada nggak yang lanjutin di Minhaj? Ada ya, banyak. Pokoknya 3 tahun ke depan adik-adik yang di sini harus ada yang jadi polwan ya. Sekarang kan gampang daftarnya online ya. Keren pokoknya deh. Keluar negeri bisa, ngejar-ngejar penjahat keluar negeri ya.
apanya ongkosnya diongkosin sama negara, diongkosin sama negara. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan materi yang tadi Pak Polisi sampaikan. Jadi tolong hal-hal yang sifatnya negatif jangan pernah dilakukan, karena nanti ada sanksi hukumnya ya, karena ada sanksi hukumnya. Adik-adik tolong terapkan disiplin, terus percaya di atas adik-adik ada CCTV, bukan CCTV yang gini, CCTV Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kemanapun adik-adik bergerak melakukan tindakan yang negatif, adik-adik sadar kamera Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.